capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Erik Ten Hag kecewa dengan kinerja wasit dan juga VAR karena AY lebih provokatif. Manchester United menjamu Crystal Palace di Old Trafford dalam lanjutan Liga Premier Inggris pada Sabtu malam waktu Indonesia bagian Barat 4 Februari 2023. Tuan rumah berhasil mengamankan 3 angka setelah menang dengan skor 2-1. Manchester United harus bermain dengan 10 orang pada menit ke-70. Sebabnya wasit Andre Marriner memberikan kartu merah langsung kepada Casemiro karena terlihat mencekik lawan, meski itu hanya caranya untuk memisahkan dari pemain lain. Marriner sempat melihat VAR terlebih dahulu untuk memastikan keputusan itu. Semua itu terjadi berawal saat Anthony menguasai bola di sisi pertahanan Crystal Palace. Karena merasa terkecoh, pemain Crystal Palace kemudian mendorong Anthony hingga terjatuh. Sontak kedua kubu bersih tegang dan laga terlihat buruk. Erik Ten Hag menilai reaksi tim cukup bagus karena mereka tetap bersatu. Sang pelatih juga menilai para pemain ada untuk satu sama lainnya. Meski demikian, Erik Ten Hag tetap menilai tidak seharusnya Casemiro melewati batas dan para pemain tetap harus mampu menjaga emosi mereka. Saya tidak senang dengan wasit yang tidak konsisten. Tidak hanya laga ini, tetapi juga laga mereka di markas Crystal Palace. Mereka menyikut Martinez dan minggu lalu dengan Eriksen terjadi pelanggaran berat yang seharusnya juga diberikan konsekuensi. Oke, Casemiro melewati batasnya, tetapi juga banyak pemain lain dalam situasi tadi juga melakukannya, termasuk beberapa pemain Crystal Palace. Ayew bahkan melakukan lebih parah dari Casemiro, ungkap Erik Ten Hag. VAR tidak mengintervensinya dan hanya fokus pada satu insiden spesifik. Saya meninjau insiden itu dan melihat pemain Crystal Palace memprovokasi kesakitan yang dirasakan Anthony saat jatuh dan kemudian emosi berkobar. Tambah dari Erik Ten Hag, kartu merah Casemiro dalam laga tadi malam adalah kartu merah langsung pertamanya saat bermain di 5 liga teratas Eropa. Dari 336 penampilan untuk Real Madrid dan 30 penampilan untuk Manchester United di semua ajang. Sebelumnya dia cuma mendapatkan 2 kartu merah di La Liga bersama Real Madrid, tetapi itu akumulasi dari kartu kuning. Man of the Match Manchester United versus Crystal Palace. Marcus Rashford terpilih sebagai Man of the Match atau pemain terbaik saat Manchester United menang 2-1 atas Crystal Palace pada laga pekan ke-22 Premier League musim ini. Duel ini digelar di Old Trafford pada Sabtu 4 Februari. Manchester United membuka skor berkat penalti dari Bruno Fernandes pada awal babak pertama. Marcus Rashford kemudian bisa menambah keunggulan timnya pada babak kedua. Setan Merah bermain dengan 10 pemain setelah Casemiro mendapatkan kartu merah. Meskipun unggul, jumlah pemain Crystal Palace hanya mampu memperkecil kedudukan melalui Jeffrey Schlupp. Tambahan 3 poin membuat Manchester United naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 42 poin dari 21 laga. Adapun Crystal Palace menempati peringkat ke-12 dengan 24 angka. Marcus Rashford mencetak gol kedua Manchester United pada menit ke-62. Dia membobol gawang Crystal Palace dengan sepakan kaki kanan setelah menerima umpan dari Luke Shaw. Sepanjang pertandingan melawan Crystal Palace, Rashford melepaskan 2 tembakan tepat sasaran. 1 tembakannya berbuah gol untuk Setan Merah. Berkat penampilan bagusnya, Rashford terpilih sebagai pemain terbaik pada laga ini. Dia mengumpulkan 79,7% suara di situs resmi Premier League. Marcus Rashford secara keseluruhan mencetak 19 gol dalam 32 kali penampilan di semua kompetisi. Dia mencetak 9 gol di Premier League. Setelah ini Manchester United harus kembali mempersiapkan tim mereka untuk menghadapi Leeds United dalam lanjutan Liga Premier Inggris pada 9 Februari 2023. Anthony Martial cedera lagi. Striker Manchester United Anthony Martial kembali mengalami cedera. Hal itu membuat Anthony Martial tidak bisa memperkuat Setan Merah dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Manchester United menjamu Palace pada pekan ke-22 Premier League musim ini, Sabtu 4 Februari. Pasukan Erik Ten Hag memainkan pertandingan tersebut di Old Trafford. Manchester United sedang berada dalam momentum yang sangat bagus saat meladeni Crystal Palace. Namun Setan Merah tidak bisa menurunkan Anthony Martial di lini depan. Ada alasan kuat mengapa Anthony Martial absen dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Pemain asal Prancis tersebut dilaporkan mengalami cedera. Anthony Martial tidak bisa bertanding di laga ini karena mengalami cedera
Hal itu dibenarkan oleh manajer Erik ten Hag. Dia mengalami kemunduran setelah pertandingan ketika dia kembali, kata Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Dia pikir dia bisa membangun, tetapi dia mundur saat ini. Kami harus menunggu, kami harus bersabar untuk tidak memaksanya, tambah dari Erik ten Hag. Anthony Martial sebenarnya tampil cukup bagus untuk Manchester United musim ini. Pemain asal Prancis tersebut sudah mencetak 6 gol dari 14 pertandingan. Sayangnya cedera mengganggu penampilannya pada musim ini. Menurut Manchester Evening News, Anthony Martial sudah mendapatkan cedera sebanyak 5 kali hingga pertengahan musim ini. Termasuk ketika laga melawan Crystal Palace, Anthony Martial melewatkan 20 pertandingan bersama Manchester United pada musim ini. Cedera yang dialami oleh Anthony Martial kini menjadi masalah tersendiri bagi Erik ten Hag dan juga para stafnya. Marcel Sabitzer mendapatkan pujian dari Erik ten Hag. Debut pemain baru Manchester United di Liga Inggris, Marcel Sabitzer, Setan Merah berhasil mendulang kemenangan atas Crystal Palace dengan skor 2-1 di pekan ke-22 Liga Inggris musim ini. Marcel Sabitzer memang tidak bermain sejak awal pertandingan. Pemain berdarah Austria tersebut baru masuk di menit ke-81 untuk menggantikan Anthony. Dirinya pun belum bisa mencetak gol atau menorehkan assist di pertandingan tersebut. Meski demikian, penampilannya mendapatkan pujian dari pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu mengaku puas dengan permainan Marcel Sabitzer. Dia punya harapan besar untuk Marcel Sabitzer hingga akhir musim 2022-2023. Dia mengerti sepak bola, Anda melihatnya langsung dari awal, ungkap Erik ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United. Kami telah melihatnya dalam latihan juga. Dia melakukannya dengan cukup baik, tambah dari pelatih berkepala pelontos tersebut. Lebih lanjut, Erik ten Hag mengatakan bahwa Marcel Sabitzer langsung menunjukkan kemampuan yang sangat baik di pertandingan tersebut. Dia mengaku sudah melihat potensi besar dari diri Marcel Sabitzer. Dia benar-benar menguasai bola dan dia tahu bagaimana bertahan. Jadi kami membutuhkan pemain seperti itu yang memahami permainan dan juga akan membawa semangat yang tepat, ungkap Erik ten Hag. Sabitzer adalah pemain yang luar biasa. Dia belum lama berada di Old Trafford dan dia telah menunjukkan kualitasnya. Masuk ke pertandingan dengan 10 pemain dan melakukan penampilan bagus adalah pertanda baik dari sang pemain. Sementara itu, kemenangan Manchester United semalam membuat mereka melesat ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris 2022-2023. Kini Setan Merah sudah mengoleksi 42 poin dan terpaut 3 angka dari Manchester City yang menduduki peringkat kedua, meski mereka baru akan bermain pada malam ini melawan Tottenham Hotspur. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.